akun Webex ini kita pakai untuk melakukan video konferensi pada siang hari ini. Sambil saya sharing dulu Pak ya. Ini Ya, ada ya, Pak. informasi Mohon maaf mengenai Pak Kardi, mohon maaf Pak Kardi saya potong. Saya rekam nggih, saya recording nggih. ya, monggo. Monggo. Monggo dilanjutkan. Jadi, Bapak Ibu ini ada informasi, ada workshop pelatihan online untuk Duta Rumah Belajar untuk tahun 2020 ini. Uh, ini gratis dan buka untuk seluruh Bapak Ibu guru, baik tingkat SD, TK, sampai dengan SMA, SMK. Nah, ini kesempatan bagus buat kita untuk membuat sebuah karya atau untuk mengatur tentang model pembelajaran yang mana itu akan kita aplikasikan kepada siswa kita nanti. Ini kebetulan masuk angkatan ke-23. Kemungkinan nanti bulan Juli awal akan dibuka, barangkali Bapak Ibu mau join. Siap, siap. Yang kedua, ada pelatihan guru inovatif dari Ibu Amiro Adnan, jadi seorang guru SMK dari Jombang. Mengundang Bapak Ibu guru yang ingin mengupgrade ilmu, khususnya di bidang IT, untuk di media pembelajaran, bisa join juga acaranya di bulan Juni setelah Hari Raya. Nanti akan saya share di grup Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja saya dari pada siang hari ini saya ingin sharing mengenai aplikasi bernama Filmora. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Filmora. Jadi aplikasi Filmora ini adalah aplikasi yang digunakan untuk video video untuk kita. Kemungkinan yang cocok adalah membuat video pembelajaran atau mungkin video tutorial. Aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi Sony Vegas. Saya bisa sharing screen Pak ya. Tampil Bapak Ibu di layar. Tampil. Sudah ya. Yeah. Oke, jadi aplikasinya ini lumayan kecil, tapi punya performa yang sangat prima dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya seperti Adobe Premiere atau Sony Vegas, Julid. Film ini cukup ringan, tampilannya sangat menarik. Nah, kemarin saya ikut pelatihan sudah membuat kurang lebih 2 video. Yang satu tugas untuk di vlog untuk lomba Duta Rumah Belajar. Yang satu adalah tugas dari Gubuk Jatim Cerdas. Ini saya selesai waktu kurang lebih 2-3 hari Bapak Ibu. Nah, dari sini saya semakin bersemangat untuk membuat video yang bisa nanti kita sampaikan ke anak-anak. Oke, langsung saja. Jadi untuk aplikasi ini harus kita install dulu Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan nanti hanya presentasi. Barangkali nanti ada kepingin sharing-sharing prakteknya, mungkin bisa laksanakan tatap muka saat di sekolah. Oke, ini adalah tampilan awal dari ini versi 9 yang terbaru. Hampir sama, jadi nanti kita bisa memasukkan berbagai macam jenis file dari yang berupa foto, kemudian video, suara, musik, atau sejenisnya. Jadi di sini ada menu media. Menu media ini memasukkan segala jenis file dari luar. Kemudian ada menu audio. Ini ada untuk import file berupa suara. Mohon maaf Bu ya, saya agak cepat. Kemudian yang ketiga ada menu title. Bisa kita pakai untuk membuat
judul, kemudian subtitle di bagian bawah video, juga bisa digunakan untuk membuat title di bagian akhir video. Di Filmora tersedia banyak sekali yang kita dapat manfaatkan. Dan enaknya lagi kita bisa mengimport, mendownload dari internet. Ini adalah menu transisi. Di menu transisi ini adalah untuk perpindahan dari video atau gambar yang lainnya agar terlihat smooth. Kemudian ada menu efek untuk tampilan filter layar, kemudian juga split screen. Split screen ini nanti untuk membagi layar menjadi beberapa bagian. Saya langsung demokan saja, saya membuat file new, saya ambil gambar, misalkan saya ada video, ini misalkan saya syuting rekaman di rooftop Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau wajahnya agak menyeramkan. Untuk video kita bisa memasukkan format MP4, UMV atau yang lainnya. Terus ini misalkan video rekaman saya saat halo. Halo ya, oke Mas, lanjut. Lanjut ya. Ini saya video. Kita tinggal drag and drop ke menu timeline di bawah ini Bapak Ibu. Nanti akan ditentukan aspek rasio dari video kita. Saya memilih yang 30 fps. Jadi di sebelah kanan pojok kanan atas ini adalah untuk preview dari file yang kita buka. Nah, ini namanya timeline, ada angka di sini adalah maksudnya durasi waktunya. Kita bisa membuat intro, misalnya bumper mungkin ya. Kita taruh di bagian depan. Nah, bumper Pak Furkan ini yang ahli ini. Kita bisa menulis di sini. Selamat datang. Kita langsung play. Kalau memang tidak kita tulis, nggak usah kita tulis, cukup kita hilangkan tulisan di bagian editingnya. Memasukkan media lagi. Sorry ya. Nah, karena ada dua video, agar video 1 dan video 2 ketika perpindahan itu terlihat smooth, kita bisa memasukkan menu transisi. Tinggal diklik, drag ke arahkan ke video yang kita lihat. Nah, terus kita juga bisa memasukkan suara Bapak Ibu. Musik bisa kita download dari bandcamp.com atau kita download dari website penyedia musik.
Dan di sini sebenarnya sudah beberapa sampel musik yang bisa kita pakai. Kita tinggal klik, kita lihat preview suara. Kalau di awal kita bikin opener, di bagian akhirnya kita bisa Dulu, Pak. membuat endingnya. Di menu title lagi kita pilih kredit. Seperti kalau kita melihat film, pasti ada kredit title-nya. Kita bisa ini. Tinggal kita rubah, cukup simpel. Jadi berbeda dengan kalau kita mempelajari Premiere, karena tampilannya di sini memudahkan Bapak Ibu. Bagi yang masih awam, pasti 1 hari belajar ini insya Allah langsung Pak. Yang penting kita tahu dasar-dasar arti dari bahasa Inggrisnya aja. Media itu musik, title untuk judul, seperti itu. Nanti itu di akhir kita bisa mengekspor, nah, istilahnya merender. Tapi sebelum itu kita harus merender dulu gambaran secara keseluruhan dulu. Nanti akan saya putarkan hasil karya yang pernah saya. Nah, Bapak Ibu, karena ini Filmora versi 9 ini sebenarnya software trial ya. Jadi kita kalau kita mengcrack, jadi akan ada semacam watermark-nya. Nah, kita bisa menghilangkan watermark itu. Jadi kita matikan dulu internetnya. Terus kita memasukkan crack dari aplikasi ini. Kita menggunakan aplikasi ini secara penuh. Simpan dulu. Untuk format filenya itu adalah WFP. Jadi kita bikin projectnya dulu. Mentahannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ngedit, yang kita edit ada file mentahannya. Agar bisa dibuka di aplikasi yang lain, kita harus merender, kita harus mengekspornya ke dalam format yang bisa dibuka di aplikasi yang lain. Bisa nanti MP4 atau MP4, bisa juga WMV, AVI, dan format-format yang lain. Nah, ini contoh kita bisa ini tadi ya, menambahkan logo, gambar atau icon gitu ya ke dalam. Keluar suaranya Pak Salah. Enggak dengar Tidak Pak. keluar suaranya ya? Iya. Oh. Udah Pak, ini udah. Suaranya ada. Oh ya. Kecil. Tapi kecil, Pak. Kecil ya. Oh. Kurang lebih apa ini bisa di zoom nggak Pak? Bisa di zoom nggak Pak? Bisa di zoom. Saya percepat aja. Ini kemarin saya melaksanakan
pembelajaran daring dan saya rekam. Jadi menyenangkan sekali Bapak Ibu. Kurang seperti itu Bapak Ibu. Barangkali jenengan ingin mendapatkan tutorial versi lengkapnya, nanti akan saya grup video YouTube dari rekaman pelatihan gelombang yang pertama. Terus setelah saya akan masuk ke hanya sifatnya pengenalan saja, aplikasi bernama Prezi. Pak Salahuddin bisa diarahkan ke akun saya yang Pak Salahuddin, Oke. karena beda komputer. Bentar Pak ya. Eh, Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari Bu Ida. Saya tanya. Oke, silakan Pak Furkon. Wah, sungkan aku kalau Pak Furkon. Enggak. Saya Oke, tanya, monggo. yang film Mora ini kan Ya. film audio bisa Ya. nah, Ya. di Adobe Premiere di audionya dihapus. Lah ini film Mora bisa enggak kayak Adobe Premiere? Nah, Jadi yang saya audionya ketahui, misalnya ya. ya. Terima Ya, Pak. kasih Ya, Pak Pak. Furkon. Pertanyaannya sangat sulit sekali ini. Sepanjang yang saya tahu, untuk film Mora ini kemarin saya coba untuk menghapus antara video dan audio itu tidak bisa sepertinya. Beda seperti kalau kita di Adobe Premiere. Itu dipisah kalau di Adobe Premiere, tapi di film Mora ini kayaknya jadi satu. Ketika kita mau menghapus audionya, videonya juga terhapus. Begitupun sebaliknya. Jadi saya ngakalinya ya kalau misalkan nggak gunakan videonya ya untuk apa namanya, untuk audionya saya kecilkan volume seperti itu. Oh, gitu. Hanya sifatnya ngakali aja. Ya. Karena memang aplikasi ini hanya yang eksternal, untuk hanya belajaran buat video sederhana yang menarik tanpa susah-susah apa ya. Saya untuk Settingan ada Premiere kan rumit kan, ngapal ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau yang ingin belajar yang cepat itu saya rasa ini salah satu solusi. Mungkin itu Pak Furkon yang bisa saya jawab untuk film Mora. Terima kasih Pak Furkon. Ya, Pak. Saya lanjut ke Pak Karni, bentar saya mau tanya sedikit. monggo. Eh, eh, mungkin saya nggak pakai Filmora waktu pengumpulan tugas kemarin. Untuk subtitle kreditnya yang belakang itu di Filmora Go itu nggak ada. Mungkin bisa ngambil di video di YouTube ya kalau nggak salah. Bisa ya? Film Mora Go yang mana Pak? Saya ngeditnya itu pakai HP. Yang di laptop nggak bisa. Yang di laptop kenapa Pak? Kendalanya Pak? Kendalanya nggak bisa. Tiba-tiba kok aneh. Waktu loading download, hampir selesai itu nggak langsung not responding nggak gitu. Padahal laptopnya ya nggak Mungkin lama amat. minta versi yang lebih rendah mungkin Pak. Kemarin teman-teman banyak yang kali pakai versi 7. Tapi untuk yang misalnya masalah watermark kemarin terpecahkan karena memang dia sifatnya ketika dipakai secara online dia langsung terlacak oleh si pemilik pemilik program itu. Memang jadi kayak punya Pak Slamet Setiono kemarin di Slamet itu kan keluar watermark besar sekali di videonya. Ternyata ada tikusnya jalan agar kita bisa menghilangkan watermark itu. Cukup simpel ternyata. Kita tinggal matikan internetnya aja. Gitu. Oke, saya lanjut aja Pak. Monggo. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan itu aplikasi bernama Prezi.com. Jadi aplikasi ini semacam
PowerPoint kalau di Microsoft itu, kalau di Google itu Google Presentation. Jadi untuk membuat file presentasi tapi sifatnya online Bapak Ibu. Aplikasi ini template-nya kita cuma tinggal mengisi aja, template-nya tinggal kita klik dan sistem navigasinya sangat apa ya keren gitu kalau dibandingkan kalau kita menggunakan aplikasi jenis PowerPoint. Tapi sayangnya kelemahannya kita harus connect internet Bapak Ibu, setahu saya. Tapi juga ada versi yang offline yang kita bisa download secara ini apa template-templatenya. Nah, ini salah satu contoh penerapannya dan bedanya ketika kita Terputus Pak Karni. Halo. Halo. Sebentar Bapak Ibu, sambungannya mungkin terputus. Nggih, Pak. Mungkin sambungan sinyal dari Pak Karni sedikit terputus, jadi kita tunggu saja. Ini sing Oke, Bapak Ibu guru mohon ditunggu karena tiba-tiba komputernya, laptopnya Pak Karni bermasalah, jadi kita tunggu dulu. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya, sharing, Pak Furkon bisa tanyakan. ya, terima kasih Pak. Hmm. Ya, tadi kan untuk Filmora itu kan ini tadi cuman bedanya yang ada yang ahli ya. Nah, di sini Filmora sama dengan aplikasi yaitu setaranya Filmora itu yaitu Wondershare. Itu sama dengan itu Filmora. Jadi kita nggak bisa jadi videonya langsung gabung, nggak bisa dipecah. Jadi audionya sama video nggak bisa dipecah. Kalau di Adobe itu bisa dipecah. Misalnya di videonya terus yang dihapus yang mana, misalnya video dihapus berarti yang dikunci audionya, baru bisa dihapus videonya gitu. Kalau di Filmora sama Wondershare itu dikurangi volumenya gitu toh. Ya mungkin setiap aplikasi mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita selama tugas yang diberikan oleh tim Gubuk Jatim kita memakai aplikasi Filmora. Jadi kita tahu gambarannya kalau kita memakai Filmora. Mungkin ada pelatihan lain yang memakai Adobe Premiere. Nah, terus Bapak Ibu. Ya Pak Karni, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bergabung. Kelelep ini kayaknya tadi.
Sampai di mana ini tadi? Oke, Sampai Prezi, monggo sampai di dilanjutkan. Prezi. Presi, Pak. Oke, Presi. terima kasih. Ini gini kalau kena corona ini loh. Ini apa? Tampilan dari Prezi itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa bikin semacam kayak overview secara keseluruhan. Slide by slide-nya bisa kita atur. Dan dia urut sesuai dengan urutan slide di sebelah bagian kirinya itu. Nah, misalkan saya bikin, ini kebetulan tugas dari Gubuk Jatim ya. Disuruh membuat tampilan. Cuma kalau saya play di sini kayak kurang smooth hasilnya. Kalau dibuka dari, saya share ini aja Pak. Untuk membuat akun cukup mudah. Kita tinggal sign in atau sign up. Tapi kita saran saya tidak perlu kita sign up ya. Kita tinggal login menggunakan akun Google kita. Karena itu adalah cara yang paling cepat. Lemot ini. Nah ini, jadi kita nggak perlu sign up karena kalau kita sign up, kita ngisi data yang cukup ribet. Praktisnya adalah kita tinggal login with Google. Maka kita nanti akan diarahkan kita pakai login email kita yang mana. Saya emailnya banyak, jadi harus memilih salah satu. Nah, nanti tampil layar seperti ini. Di bagian kiri nanti ada menu video, desain, presentasi, dan library. Nah, ini nanti kita bisa bikin semacam kayak aplikasi Canva gitu ya. Barangkali Pak Furkon tahu atau Beda tahu. Iya, tahu Pak. Ya. Selain bisa kita gunakan untuk membuat presentasi secara online, kita juga bisa membuat poster, laporan, dan juga video. Cuma ini untuk akun yang sifatnya apa ya, sini kayak trial atau free, ini fiturnya terbatas. Yang saya tahu dari Prezi ini. Dan saya baru mencoba setelah mendapatkan pelatihan dari Gubuk Jatim kemarin. Saya rasa itu saya hanya sifatnya hanya ini aja apa mengenalkan saja. Kalau jenengan sudah kenal alhamdulillah. Karena memang dituntut kita oleh Gubuk Jatim itu adalah melakukan kolaborasi ke sesama guru di bidang mapel di sekolah masing-masing. Dengan harapan apa ya? Kita bisa apa namanya? Bisa bergerak lebih cepat. Kalau kita sebelumnya kan lebih ke kompetisi. Nah, di APA 21 ini arahnya kebalikannya. Kita harus berkolaborasi. Bukan kita bersaingan, tapi kita saling kerjasama. Itu yang kemarin ditekankan dari pelatihan saat di Gubuk Jatim. Saya rasa itu Pak Salahuddin yang bisa saya share. Barangkali ada tanggapan atau mungkin masukan atau pertanyaan, monggo. Selama saya bisa jawab ya. Lagi. Oke, monggo. Linknya itu link ini apa linknya Pak ya? Yang apa itu Pak? Link yang ya tadi yang PowerPoint Pak Hasin itu. Prezi, Oh, Prezi. yang Prezi itu jenengan bisa masuk ke apa web browser mengetikkan prezi.com. Prezi.com. Oke. Terus ini Pak Furkon, jenengan sudah daftar belum untuk yang gubuk ini? Gubuk apa? Yang workshop ini apa? Gubuk Jatim ini. Sempat daftar nggak kemarin? Belum Pak. Belum Gubuk Jatim. Belum ya.
Masih bisa nggak Pak Salah? Kira-kira Pak Salah? Untuk Telat. nunggu terlambat, Bu. Terlambat, Pak. Soalnya kan sampai gelombang 5. Terakhir tanggal 9 Mei itu terakhir. Mei itu ya. Bisa yang ikut yang itu loh, Pak, yang panjenengan share Pak Karni. Itu. Yang nanti malam bisa buka jam 2 22 Juni. Maaf, 22 Mei yang pelatihan VEDC itu loh. Nama yang VDC Bu Ida, barangkali bisa di follow up Bu Ida. Full up. Mungkin teman Ya. apalagi ke guru-guru produktif. Sudah saya share ke Wakasek Kurikulum. Belum ada tembusan, harus ada nunggu dari kepala sekolah J. Karena itu berhubungan dengan nanti, walaupun daring kan, tetap harus ada ACC J. Walaupun itu kompetensi, penambahan kompetensi kan J. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan Bu Ida, Pak Furkon. J, Pak Karni, tanya yang tadi, dua software yang jeneng kasih tahu tadi itu kan sama-sama ini ya, sama-sama online ya. Terus apa namanya, ada kelebihan nanti tadi kan disebutkan kekurangannya. Iya. Kelebihannya adalah mempermudah kita untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menggunakan video kan seperti itu. Nah, kekurangannya juga disebutkan adalah harus harus connect internet itu. Nah, apakah bisa untuk digunakan tuh pakai HP, Pak? Bisa. Untuk Prezi bisa. Prezi bisa. Sekarang aplikasi-aplikasi yang seperti Canva, Kahoot, Quizy, semua itu dibuat di bermacam platform ya. Bisa di smartphone dan juga bisa untuk komputer, Bu Ida. Jadi kita bisa dimudahkan gitu ya. Artinya nggak harus pakai komputer. Seperti kita Webex ini aja kita bisa pakai di smartphone. Ya itulah canggihnya di zaman milenial sekarang ini. Karena aku gelombang 5, gelombang terakhir. Iya, sama diuntungkan Bu. Jadi bisa belajar dari yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi enak. Nanti jangan nggak kagok kalau melihat tugasnya. Oke. Terima kasih, Satu gelombang Bu sama istri saya. Begitu. Saya di situ ada nomor dua nama di situ. Saya ada 2 nama Bu, gara-gara yang pertama keliru NIK yang saya masukkan. Iya. Keliru nomor induk karyawan sini yang tak masukkan. Padahal saya diminta nomor KTP. Betul. Akhirnya saya daftar lagi, ternyata gelombang keempat. Saya ikut yang gelombang 1 aja biar cepet. Nah, yang penting satu nomor ID terus gunakan. Kemarin misalnya seperti itu. Saya salah satu angkatan di angkatan kelima, yang satu nomor 4.000 ya. Pokoknya di atas dan di bawah. Ya, terus ini salah satu. Oke, terima kasih Pak Karni atas informasinya, atas ilmunya. Sama-sama Bu Ida. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan guru-guru kita, guru-guru hebat ini saling sinergi, saling kolaborasi. Karena bagaimanapun kalau kita kolaborasi akan jauh lebih cepat mengantarkan anak didik kita menjadi orang yang sukses. Insya Allah gitu. Oke, amin J. Amin. Saya itu Pak Salahuddin, saya kembalikan waktunya dan temannya ke Pak Salahuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Pak Sukarni. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan mungkin bisa Bapak Ibu guru bisa share ilmu tersebut ke anak-anaknya. Demikianlah Pikon pada siang menjelang sore ini bila mana dari kita dari tim materi dan host mempunyai tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sama-sama Pak Salah. Pak, masalahnya ini Pak Salah. Oke, kita tutup aja. Terakhir Pak Salah, terima kasih untuk Pak Furkon dan Bu Ida. Terima kasih. Sudah membantu kami jadi partner untuk
pada siang hari ini. Ya, Ya, terima intinya kasih. kita saling sharing, barangkali yang jenengan ada ilmu apa, bisa kita saling bertukar ilmu seperti itu. Kita bisa bantu Bu Ida nanti di gelombang 5. Oke, siap. Aku siap dibantu. Oke, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Burkan. Oke, makasih Pak Urkon. Demikian Rikon Padani, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, untuk rekornya ini kayak gimana? Itu jenengan tadi setting ngerekam di komputer atau di Saya rekam dua, di Webback sama di Facetune. oh ya web Facetune aja yang jenengan kirimkan? Gitu. Ini untuk Webback ini tersimpan sendiri. Ya, tersimpan sendiri, nanti jenengan masuk di menu recording. Oh gitu. Tadi saya juga nyari-nyari, cari di Google, diambil di menu recording gitu. Oke. Kita tukar-menukar ini ya, apa? Tukar-menukar videonya aja. Oh ya. Iya Pak, ya Pak. Jadi nanti saya ngerekam dua ini langsung saya kirim ke dua-duanya ke panjenengan. Ya bisa lihat. Maaf tadi saya keputus Pak, yang apa? Tadi juga saya ngerekam pakai Facetune, yang sesi saya ini. Cuma karena mungkin penyimpanannya penuh, jadi makanya tadi putus gitu. Ya, nanti saya kirim ke panjenengan yang sesi yang pemateri panjenengan kan. Kita saling ini aja, kita saling kirim aja. Ya, saling kirim aja. Terima kasih Pak Salah. Oke, terima sama-sama. Terima kasih ya. Dadah, terima Oke, kasih. Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah puasa ya. Tetap mohon maaf lagi ya. Mohon maaf lagi bila mana saya ada salah-salah kata. Saya nih. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.